Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke friend, welcome back to my channel. Lah, kali ini aku akan bercerita tentang long distance relationship yang sangat romantis dan the best, terhebat. Pokoknya itu ya, kalau kita hidup sesuai dengan perintah Allah itu indah. Bukan hanya indah ya, dunianya juga dapat, akhiratnya juga dapat. Wow, saya ngomongnya kok malah maaf ya, ini bukan karena apa ya, bukan terus menjurusnya saya itu ngalim banget atau enggak ya. Langsung saja. Nabi Ibrahim ini adalah kisah suri tauladan yang terbaik ya. Nabi Ibrahim itu dulu hidup di zaman Raja Namrud ya. Raja Namrud itu kelas kakapnya Fir'aun. Kan Nabi Ibrahim dulu, baru terus setelahnya itu kan Nabi Musa ya. Nabi Musa itu pokoknya raja-raja yang dolim, yang serakah, yang rakus, kalau bahkan mengaku Tuhan itu kan Fir'aun. Makanya dijuluki Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama ya, itu sebuah julukan untuk nama raja yang dolim, yang jahat sama rakyatnya. Kalau sejahat-jahatnya manusia, sejahat-jahatnya preman, belum ada lah yang menyamai sekelas Fir'aun kan. Kalau Fir'aun itu ngaku Tuhan loh. Sekali ngomong Fir'aun penggal. Jadi itu zaman Fir'aun itu kan ada juga itu penyihir-penyihir ya. Akan hiduplah seorang nabi dari Bani Israel, laki-laki kan, akan lahir gitu ya. Makanya pada zaman Fir'aun kan itu setiap bayi yang lahir laki-laki dibunuh. Itu kan zamannya Fir'aun ya. Namun sejahatnya Fir'aun itu masih mikir ya. Masih punya pikiran, masih dilihat dulu loh bayinya laki atau perempuan. Kalau perempuan tidak dibunuh, kalau laki-laki langsung dibunuh kan. Kenapa? Karena dia takut ingin menandingi kekuatan dia Fir'aun gitu ya. Nah sedangkan zaman sekarang lebih jahat dari Fir'aun loh. Belum ketahuan cowok cewek udah digugurkan. Jangan ya emang begitulah kenyataan hidup kan ya. Yang mati ya itu yang sekarang itu ya, seburuk-buruknya Fir'aun, sejahat-jahat Fir'aun itu masih melihat cewek atau laki. Kalau laki dibunuh. Kalau yang aborsi itu nggak dilihat cowok cewek apa, itu langsung aborsi aja. Oh kejam, malah lebih kejam dari Fir'aun ya. Kemarin kita ngomongin Fir'aun, ini mau membicarakan tentang LDR terbaik itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ayahnya itu lupa saya malah nama ayahnya. Ayahnya seorang pembuat patung kan. Nah zaman Nabi Ibrahim itu kan semua menyembah patung. Tapi namanya Nabi Ibrahim itu kan cerdas ya. Emang udah ilham dari sang kuasa kan. Dia tuh selalu bertanya, ayah kenapa saya ingin melihat Tuhan, gitu kan. Nabi Ibrahim kan kecilnya bersama ibu ya. Kan bapaknya itu pemahat patung di Raja Namrud. Nah raja pada waktu itu kan. Oke, sebetulnya kalau Nabi itu bukan cerita ya, sejarah dan emang benar-benar terjadi. Dulu kan Nabi Ibrahim itu kan punya dua istri ya. Pertama Siti Sarah dan Siti Hajar. Nah karena udah berpuluh-puluh tahun dengan Siti Sarah itu cantik jelita ya, juga namanya istri Nabi kan juga. Dan seorang Nabi itu kekuatannya lebih 2 kali dari manusia biasa ya. Namun setiap Nabi itu rasa sakitnya 40 kali, misalnya lebih sakit. Misalnya kita sakit panas, sakit panasnya para Nabi itu melebihi sakit panasnya manusia rasanya gitu loh. Nabi Ibrahim kan pertama menikah dengan Sarah. Karena berpuluh-puluh tahun belum punya anak,
namanya nabi kan juga harus punya penerus, harus punya keturunan untuk meneruskan generasi berikutnya ya. Nabi aja menikah, masa kamu enggak belum? Setiap nabi itu menikah ya. Kalaupun ada yang nabi-nabi itu kan dalam surat Al-Baqarah ya, ayatnya saya udah lupa nih, agak lupa malah, oh my god. Nabi itu, nabi dan rasul yang ulul azmi kan ada 25 ya, dan Nabi Ibrahim termasuk kan. Yang ulul azmi itu 5 ya, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Adam, Musa, Isa. Itu yang ulul azmi kan, punya kelebihan gitu kan ya. Terus nabi itu ada 30 nabi sebenarnya, 1000 gitu ya, tapi yang termasyhur kisah dan sejarahnya ya 25 ya. Pokoknya nabi dan rasul itu banyak lah dalam surat Al-Baqarah ayat berapa tuh, gaji beko ini. Nah ini ya, singkat cerita, ini maksudnya ini trailernya ya. Pada zaman itu Nabi Ibrahim kan ada raja yang suka mencintai istri orang. Nah makanya ini terus Nabi Ibrahim itu dikatakan berbohong. Itu ya sebenarnya bukan berbohong sih, untuk melindungi si Sarah gitu kan ya. Pada zaman Nabi Ibrahim hiduplah seorang raja yang suka mencintai istri orang. Nah pada saat itu Nabi Ibrahim kan sedang dalam perjalanan ini menjalankan misi Allah ya. Dia berhentilah di sebuah kerajaan yang rajanya itu pokoknya itu suka mencintai istri orang lain gitu ya. Nabi Ibrahim berhenti di stop gitu. Siti Sarah itu kan cantik jelita ya, istri Nabi kan. Raja itu tertarik dengan istrinya Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim itu sebenarnya bukan berbohong ya. Kayak gitu aja Nabi merasa dirinya telah berbohong sama Allah. Saking manusia suci gitu ya. Hai Ibrahim, itu siapa? Gitu kan. Aku ingin memilikinya, aku mencintainya. Nabi Ibrahim itu cuma bilang, ini saudara perempuan saya. Soalnya kalau dia bilang ini istri saya, dia bakalan dinikahin. Itulah pada zaman kehidupan Nabi Ibrahim begitu. Dia bilang, ini saudara perempuan saya. Dia sudah bilang, ini saudara perempuan saya. Raja itu masih mencintai dan ingin memiliki Siti Sarah. Begitulah. Terus keadaan genting ya, genting gitu ya. Keadaan genting, setiap raja itu ingin menyentuh Sarah, lumpuh tangannya. Setiap ingin menggoda, lumpuh gitu loh. Yaitu dari Allah lah ya. Nah terus kan akhirnya hidup setelah bertahun-tahun Nabi Ibrahim dan Siti Sarah menikah itu kan belum dikaruniai keturunannya. Dan walaupun nanti pada akhirnya kan dari Siti Sarah lahirnya Iska, kalau dari Siti aja lahirlah Ismail kan. Terus itu ya. Dan raja itu mempunyai seorang putri raja itu yang cantik. Putri raja kan juga cantik gitu ya. Namanya Siti Hajar. Karena udah bertahun-tahun Nabi Ibrahim dan Siti Sarah belum dikaruniai anak, maka raja itu menghadiahkan Siti Hajar putrinya untuk Nabi Ibrahim. Nah maka menikahlah Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah begini, namanya wanita itu cemburu itu tidak dosa ya. Bentuk kecemburuan Siti Sarah atas menikahnya Ibrahim dengan Siti Hajar itu ditindiklah ke telinga itu. Makanya kan perempuan terus harus tindik itu kan, pakai anting-anting. Lah itu sejarahnya itu dari Nabi Ibrahim. Siti Sarah cemburu. Itulah awal mula tindik telinga di wanita itu dari sejarah
Nabi Ibrahim. Bentuk kecemburuan seorang wanita. Wanita itu emang cemburu itu nggak dosa. Ya cemburu lah ya, maksudnya walaupun oke ikhlas, ridho Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, tapi kan tetap ada rasa cemburu. Makanya untuk melampiaskan kecemburuan itu, Siti Syarah menindik kepalanya dan dibekali anting-anting. Itulah sejarah tindik pada wanita itu dari Siti Syarah. Setelah beberapa bulan menikah dengan Siti Hajar itu putri seorang raja loh ya, anak raja loh. Lahirlah Ismail ya. Nah setelah menikah dengan Siti Hajar, akhirnya lahirlah Ismail. Terus Ismail kecil, turunlah perintah Allah untuk Nabi Ibrahim ke Mekah, ke Mekah itu ya, ke tempat padang pasir. Bayangkan ya, istri Nabi, namanya juga istri Nabi ya. Wahyu turun untuk membawa Ismail kecil dan Siti Hajar, makanya telah LDR. LDR friend, LDR belum ada HP, belum ada video call. Kalau saya sehari suami nggak telepon pun saya udah overload SMS ke suami saya. Bayangkan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar belum ada video call, belum ada internet, LDR, makanya itu dinamakan LDR the best. Dan zaman juga istri Nabi ya. Tapi ada juga kan istri Nabi yang durhaka gitu, seperti istrinya Nabi Nuh, istri Nabi Lut, itu kan durhaka semua kan sama suaminya. Kalau istri Nabi Ibrahim enggak ya, ini apa ya, mematuhi perintah Allah. Hingga makanya itu ya, yang berdoa mati-matian ibunya, yang dapatkan anaknya itu Zam-Zam. Wanita itu kan emang sifatnya itu pelit ya, hemat gitu ya. Zam-Zam itu artinya yang terkumpul. Makanya air Zam-Zam itu walaupun udah diminum miliaran manusia di seluruh dunia, itu akan terus terkumpul dan tidak akan pernah habis sampai kiamat. Lah makanya begini ya, saya mikirnya itu begini. Saya kerja di sini majikan baik. Ya majikan baik sih ya biasa lah gitu lah. Maksudnya itu yang penting saya tidak ada masalah, tidak terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan gitu ya. Itu tuh 70% itu tangisan doa orang tua saya yakin itu. Yang 20-30% itu paling ya saya ini yang kerja di sini. Oke friend, akhirnya turunlah wahyu untuk membawa Nabi Ismail kecil sama Siti Hajar ke Mekah ya. Akhirnya terpisah kan, LDR ya. Bayangin friend, LDR belum ada HP. Kalau saya itu sehari suami saya nggak nelpon, langsung saya emosi, tak marah-marahin, tak SMS sampai overload ya. Lah, tapi ini kan Nabi ya. Tadi ini ya, yang ikhtiar, yang cucuran air mata doa tahajud itu orang tua ya. Kayak ini kan akhirnya pahalanya itu terus mengalir sampai Siti Hajar meninggal pun, dari wukuf di Arafah, sa'i, itu kan sejarahnya dari Nabi Ismail kecil dan Siti Hajar, ibu kita Siti Hajar. Lah akhirnya terpisahlah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Ini karena perintah Allah ya. Nabi Ibrahim ke Palestina, Nabi Ismail kecil dan Sarah tinggal di Mekah ya. Bayangkan friend, Mekah itu padang pasir. Makanya dalam doanya Nabi Ibrahim selalu, ya Allah, karuniailah Mekah itu menjadi dataran daerah yang subur, tumbuhlah buah-buahan yang di seluruh dunia itu ada. Yang di Mekah kan semua buah itu adalah beras, apapun semua ada kan di Mekah. Ya itu kan berkat doa Nabi Ibrahim. Tapi ini pada waktu itu kan, pada waktu Nabi Ibrahim kecil sama Siti Hajar di Mekah itu masih padang pasir gitu ya, tumbuhan pun jarang. Bayangkan berdua, 2 loh, 2 berdua, panas, padang pasir, nggak ada air.
Makanya zam-zam itu dinamakan yang terkumpul itu karena sifat wanita itu hemat, bukan pelit ya, hemat, takut habis gitu. Nah kan terus waktu itu kan Nabi Ismail kecil kan nangis kan, haus ya. Kalau menurut riwayat itu malaikat turun itu membikin itu air zam-zam itu ya. Saya ini kurang dulu saya ini ya, ini udah agak lupa sih ini sejarah apa, saya dulu ngajinya waktu masih kecil, masih SMP gitu ya ini ya. Terus ini yang kan Nabi Ismail kecil itu kehausan gitu ya, namanya bayi kan ya, sedangkan di padang pasir. Terus Siti Hajar itu sa'i, makanya sa'i kan, lari kecil gitu sebenarnya dalam keadaan bingung, nggak ada air gitu kan. Dari Safa ke Marwah itu 7 kali kan, 7 kali. Makanya dalam haji lah itu kan, sejarah haji itu juga dari Siti Hajar, lari kecil, sa'i ke Marwah sebanyak 7 kali. Nggak ada air ke sana 7 kali itu ya, 7 kali. Makanya kalau sa'i itu jangan terlampau soleh ya. Cukup 7 kali perintah Allah. Jangan 8 kali, itu terlampau soleh. Ingat, jangan mengarang dalam agama ya. Ngarang itu hanya ada di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sholat subuh cuma 2 rakaat, kamu jangan coba-coba 3 rakaat, terlampau soleh. Karena perintahnya cuma 2 rakaat. Lah itu lari, akhirnya ini yang menjadi salah satu ibadah haji kan, hingga dikenang lah itu kan, dikenanglah sampai sekarang. Makanya perintah Allah itu, jika kamu melaksanakan dengan sungguh-sungguh, pahalanya akan terus mengalir sampai kita meninggalkan. Itu makanya diabadikan kan semua kisah itu. Lari kecil ke sana kemari, ke sana, kebingungan, nggak ada air gitu loh.